semuanya, jumpa lagi kita podcast bersama IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama langsung Ketua Umum IWPI Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Selalu semangat Mas Awan. Oke, jadi Pak Rinto setelah laporan ke KPK, saya minta waktunya nih ya untuk kita membahas satu topik khusus. Ada binatang baru yang muncul di pengadilan pajak, Pak. Jadi kemarin saya bersidang di pengadilan. Hmm, Kita mempermasalahkan surat tugas. Surat tugasnya dari tergugat itu kok tidak ada atas nama Direktur Jenderal Pajak. Nah, betul. kemudian dihubung-hubungkanlah oleh kita ini, kalau hakimnya sih, mohon maaf ya, hakimnya sih juru bicara tergugat ya, jadi nggak usah dibahas pendapat hakim. Tetapi pendapat dari tergugat adalah kami ini bukan tidak perlu atas nama Direktur Jenderal Pajak karena kami ini bukan mandat katanya. Kami ini adalah delegasi. Loh, saya kaget. Delegasi. Kaget saya. Ada binatang baru nih, delegasi nih. Nah, Delegasi. kemudian saya cari-cari di internet. Nah, ini saya share Bapak ya, kita share dulu Ya, ya, Mas. supaya teman-teman tahu dan paham nih maksudnya delegasi itu apa gitu. Jadi ini Ya, adalah perbedaan antara kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. udah mandat. Ya, betul Mas Awan. Nah, ini secara singkat yang saya pahami ya, mungkin Pak Yanto mungkin lebih paham nanti ya. Atribusi itu pemberian kewenangan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan atau ada pejabat gitu ya, Hmm, oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Nah, kemudian ada delegasi dan mandat. Delegasi itu adalah pelimpahan kewenangan dari Mister A ke Mister B, yaitu dari pejabat A yang lebih tinggi kepada pejabat B yang lebih rendah, hmm, dengan tanggung jawabnya berpindah. Tanggung jawabnya untuk beralih kepada Mister betul, B. betul. Kalau mandat itu Ya, ya. adalah pemberian pelimpahan kewenangan di mana tanggung jawabnya tidak berpindah. Tanggung jawabnya tetap ada di Ya, betul. atasan, ada di Mister A. Nah, kemudian ada lagi Undang-Undang AP ya, Undang-Undang 30 2014 ya, tentang AP, Ya, ya. Administrasi Pemerintahan, pasal 13 delegasi, pasal 14 itu tentang mandat. Pasal 14 tentang Ya, mandat. ya. Nah, jadi selama ini kita berpikir bahwa yang namanya DJP itu di pengadilan pajak adalah mandat. Kenapa mandat? Karena tanggung jawab atas SKP, STP, surat-surat yang digugat oleh kita ke pengadilan, tanggung jawabnya ada di Direktur Jenderal Pajak, tidak Betul, betul. beralih. Tetapi tiba-tiba muncul argumen baru bahwa ini delegasi. Karena delegasi, Hmm, maka tidak perlu atas nama Direktur Jenderal Pajak. Nah, masalahnya bukan bukan atas nama dirjennya yang menjadi masalah sekarang. Yang jadi masalah sekarang adalah konsep bernegara jadi kacau balau. Gitu. Konsep tata usaha jadi kacau balau. Jadi kok jadi delegasi? Jadi ada cap baru, cap 305 2024 yang sampai sekarang ini masih rahasia dan kita belum dapat capnya, di mana surat tugas yang terbaru ini adalah surat tugas delegasi. Nah, jadi delegasi. terjadi pendelegasian dari Direktur Jenderal Pajak didelegasikan kepada si kepala keberatan mendelegasikan lagi kepada anak buahnya yang bersidang. Lah, berarti kan tanggung jawab atas keputusan sidang ini menjadi tanggung jawab dari si anak buah sedang bersidang. Padahal anak buah yang bersidang ini bukan orang yang membuat keputusan yang digugat. Betul, betul. Hmm. Nah, jadi terjadi kekacauan nih. Lagi pula, sidang ini sudah berbulan-bulan. Sidang itu sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Ya. Nah, awal Ah, persidangan itu kan terjadi pelimpahan kewenangan. Nah, pelimpahan kewenangan yang pertama ya. pastilah menggunakan metode mandat. Mandat. Kemudian Hmm. yang ST terbaru menggunakan metode delegasi. Terjadi kekacau balauan tata negara di sini. Nah, ini Ya, bagaimana ya. nih IWPI menanggapinya nih, Pak? Ini jadi sebenarnya pengadilan itu mandat pada delegasi sebenarnya, Pak. Jadi seperti ini Mas Awan ya. Ini sebenarnya awal mulanya adalah sebenarnya dari kami Mas Awan yang mempertanyakan hal ini Mas Awan. Oke. Jadi kami temukan ada dokumen SPHP Mas Awan dan undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi awal mulanya dari situ dulu Mas Awan. Ini biar flashback ke belakang dulu Mas Awan ya. Hmm. Jadi saat itu di SPHP dan undangan pembahasan akhir ini itu undangannya langsung kepala kanwil gitu Mas. Hmm. Undangnya adalah kepala kanwil. Lah sementara saat kita ini Mas ya mungkin tidak cocok dengan pemeriksa pajak itu kan akan langsung keluar SKPKB yang nilainya bisa fantastis seperti itu Hmm. Mas. Hmm. Ya contohnya kasus kami di PT Area Indonesia adalah 6,4 miliar seperti itu Mas Awan. Hmm. Lah di situ kami mempermasalahkan SPHP-mu itu sama undangan pembahasan akhir itu bukan atas nama Dirjen Pajak. Hmm. Nah, kenapa hal itu terjadi Mas Awan? Karena saat di persidangan mereka ini selalu berlindung di pasal favorit, yaitu pasal 36 ayat 1D.
Hmm. Yang intinya bunyinya adalah Dirjen Pajak dapat membatalkan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan kalau tidak ada SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Hmm. Nah, itu kan saya suruh merubah surat itu, tolong kamu betulin gitu loh. Karena kalau sesuai dengan pelimpahan wewenang, waktu itu kan masih adanya Cap 146 sama Cap 206, Mas Awan. Hmm. Nah, itu tinggal diganti aja atas nama Dirjen Pajak, kamu tambahi. Lah, mereka tidak Hmm. mau, Mas. Lah, tidak mau, akhirnya berlanjut sampai di persidangan. Saya permasalahkan juga, ini kenapa kok nggak ada atas nama Dirjen Pajak? Kita kan yang gini Mas, pengadilan pajak itu kan yang kita gugat ada 3 Mas, yaitu Dirjen Hmm. Pajak, Dirjen Bea Cukai, atau Pemda. Hmm. Nah, kalau kita Mas, saya menggunakan kuasa hukum. Nah, misalkan saya menggunakan kuasa hukum Mas Awan, itu kan saya harus membuat surat kuasa khusus Mas, Hmm. legal formilnya, untuk mewakili saya di persidangan. Hmm. Nah, seharusnya DJP ini, Dirjen Pajak, untuk mewakili di persidangan harus juga jelas legal standingnya gitu Mas Awan. Hmm. Nah, kalau ada 2 hal tadi, Mas, apakah cocoknya delegasi sama mandat? Nah, ini yang pertama yang sebagai informasi, kawan-kawan pajak smart kami juga sudah berkirim PPID ke Kemenq, Mas Awan. Hmm. Nah, sebaiknya ini cocoknya itu delegasi atau mandat. Nah, tapi kami kasih uraian singkat. Kalau mandat, Mas Awan, itu tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu tetap ada di pemberi kewenangan. Hmm. Nah, itu lebih simpel, Mas Awan. Cukup Hmm. dengan cap tadi sudah bisa Mas Awan. Hmm. Karena tanggung jawab tanggung gugatnya kan tetap di yang pemberi wewenang. Hmm. Nah, kalau delegasi ini Mas Awan, delegasi Hmm. ini ini luar biasa Mas, tanggung jawab dan tanggung gugatnya itu Hmm. ada di penerima delegasi Mas Awan. Hmm. Jadi misalkan Dirjen Pajak ngasih delegasi kepada Kakanwil. Kakanwil Hmm. ngasih lagi delegasi ke bawahnya. Lah, Hmm. ini nanti kalau kita pun menang di persidangan Mas Awan, kalau tidak kita permasalahkan hal ini, itu nanti Hmm. siapa yang akan membetulkan SKP-nya atau membatalkan SKP-nya? Kan tidak mungkin. Di tim sidang itu kan tidak mempunyai kewenangan. Hmm. Nah, kalau menggunakan delegasi Mas Awan sesuai dengan Cap 305 yang terbaru Mas ya, Desember 2024 yang berlaku 1 Januari kalau tidak salah Mas ya informasinya Hmm. 2025. Betul. Lah, itu kalau delegasi itu Mas karena begitu ini Mas ya, kewenangannya sudah beralih pada yang menerima delegasi tidak bisa hanya menggunakan Cap Mas Awan. Jadi Hmm. ada Mas bisa dilihat Mas di Undang-Undang AP itu harus menggunakan ini Mas, peraturan pemerintah, Perpres atau Perda. Mungkin Hmm. ada Mas di pasal 13 ayat berapa itu Mas Awan? Ini pasal 13 ayat 2 poin B ini ya. Nah, itu Mas Awan. Jadi Tidak delegasi itu bisa harus menggunakan dengan diterbitkan Cap khusus. Dirjen Pajak. Jadi Dijen Pajak mau bikin cap yang tidak perlu pakai PP gitu ya. Iya, otomatis Cap-nya nggak sah, otomatis tim sidangnya jadi nggak sah Mas Awan. Hmm. 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 Oke, Jadi luar ini sudah biasa. terjadi ini Mas, apa ya, banyak pelanggaran undang-undang administrasi pemerintah yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Seperti itu Mas Awan. Jadi kalau delegasi itu makanya harus ada PP dan Perpres atau Perda itu karena yang menerima delegasi itu sudah tanggung jawabnya ke sana Mas Awan. Lah, Hmm. kalau dalam hal kita di persidangan pengadilan pajak, ini kan atas SKP Mas ya, surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Nah ini Dirjen Hmm. Pajak ngeluarin SKP aja dengan ngawur-ngawur, Hmm. terus dia lempar ke anak buahnya. Hmm. Akhirnya Mas, tanggung jawab sama tanggung gugatnya. Ya tidak bisa seperti ini Mas Awan. Dan nanti pun ini Mas, kalau pakai pasal 361D yang dapat membatalkan SKP itu kan Dirjen Pajak saja Mas Awan, bukan tim sidang atau pun Kakanwil pun tidak bisa. Seperti itu Mas. Jadi thank you Pak ya, luar biasa pemaparannya. Jadi kekacauan demi kekacauan, satu kekacauan akan dibantah dengan kekacauan yang lain. Satu kebingungan akan dibantah dengan kebingungan yang lain. Oke, gitu Pak ya. Terima kasih atas informasinya dari IBPI dan kita akan nantikan sidang berikutnya. Saya akan tanyakan lagi bagaimana bisa berubah wujud dari mandat menjadi delegasi. Terima kasih Oke, Pak oke Yunto. Mas. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Sama-sama, terima kasih Mas.